Selamat datang di Alfamart. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya salah satu brand minimarket terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang ini memiliki gerai franchise sebanyak 16.000 unit yang tersebar dan beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan Alfamart juga telah berekspansi hingga ke luar negeri, tepatnya di Filipina. Hingga akhir tahun 2021, tercatat lebih dari 1.200 toko dibuka di sana. Nah, untuk mengetahui informasi selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Alfamart pertama kali didirikan pada tanggal 22 Februari 1989 oleh Djoko Susanto. Perusahaan ini awalnya menjalankan bisnis di bidang perdagangan dan distribusi rokok. Setelah 10 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian beralih ke bisnis pengoperasian minimarket. Pada tanggal 27 Juli 1999, PT Alfa Minimart Utama secara resmi didirikan berdasarkan kerjasama dua perusahaan, yaitu PT Alfa Retalindo dengan saham sebesar 51% dan PT Lancar Distrindo dengan saham sebesar 49%. Toko pertama yang diberi nama Alfa Minimart didirikan pada tanggal 18 Oktober 1999 yang berlokasi di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Toko ini menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah ditemukan. 3 tahun setelah resmi berdiri dengan nama Alfa Minimarket, tepatnya di tahun 2002, saham PT Alfa Mitra Utama beralih ke PT Sumber Alvaria Trijaya, dengan komposisi saham dimiliki oleh HM Sampurna sebesar 70%, dan PT Sigmantara Alfindo sebesar 30%. Dengan pergantian kepemilikan tersebut, Alfa Minimarket turut berganti nama menjadi Alfamart, dimulai pada tanggal 1 Januari 2003. Seiring berjalannya waktu, Alfamart pun mulai berkembang dengan mengakuisisi 141 gerai yang masih menggunakan nama Alfa Minimart. Pada tahun 2005, jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai. Semua toko berada di Pulau Jawa dan membawa nama baru Alfamart. Masih di tahun yang sama, Putra Sampurna memutuskan untuk menjual perusahaan rokok miliknya ke Philip Morris termasuk 70% sahamnya yang ada di Alfamart. Pada saat itu, Djoko Susanto tidak memiliki dana untuk membeli saham yang dimiliki Putra Sampurna sebesar 70%. Namun, Djoko Susanto memiliki cara lain, yaitu dengan berkolaborasi bersama pemodal kuat yang bisa mengelola uang investasi, yaitu perusahaan Northstar Pacific. Perusahaan ini dipimpin oleh Patrick Waluyo, yang merupakan anak menantu dari mantan Presiden Astra Group yaitu Theodore Rahmat. Setelah beberapa tahun kemudian, saham Alfamart yang dikelola oleh Northstar Pacific dijual melalui Go Public atau IPO pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan sebagian sahamnya dibeli oleh Djoko Susanto. Sejak Alfamart dikuasai oleh Djoko Susanto, perusahaan semakin berkembang pesat berkat berbagai inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Setiap tahunnya, ia membuka ratusan outlet baru dan menambah ratusan mitra pemilik produk, serta menambah mitra yang menjadi pemodal waralaba. Perusahaan juga terus melakukan pengembangan merek Alfamart sehingga semakin dikenal oleh pasar. Tidak heran jika sekarang ini gerai Alfamart sudah tersedia di lebih dari 17.000 lokasi di seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi satu-satunya tempat yang belum ada Alfamart. Oleh karena itu, Djoko Susanto kini menjabat sebagai salah satu orang paling kaya di Indonesia dan berada di peringkat ke-19 dengan kekayaan mencapai 2,2 miliar US dollar. Memasuki tahun 2012, Alfamart mulai memperkenalkan online shopping pertamanya dengan nama Alfa Online di wilayah Tangerang. Alfamart juga mulai memasuki pasar luar negeri dengan mendirikan Alfamart Trading Philippines di negara Filipina. Di tahun ini, Alfamart menginjak usianya yang ke-23 tahun. Banyak pencapaian yang telah berhasil didapatkan. Beberapa diantaranya seperti mendirikan anak perusahaan PT Sumber Indah Lestari yang bergerak di bidang usaha kesehatan dan kecantikan. Lalu mendirikan PT Sumber Trijaya Lestari yang bergerak di bidang perdagangan eceran melalui internet. Lalu mendirikan PT Sumber Wahana Sejahtera yang bergerak di bidang jasa titipan dan pengiriman paket, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini, Alfamart dikuasai oleh PT Sigmantara Alfindo yang merupakan perusahaan milik keluarga pendiri yaitu Djoko Susanto, dengan aset mencapai 25.971 triliun rupiah. Tidak heran mengapa Djoko Susanto dinobatkan menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Selain Alfamart, terdapat pesaing ketat dengan model bisnis yang serupa yaitu Indomaret. Namun untuk sejarah Indomaret akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian.
Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!